Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang memberikan pengajaran kepada kami hari ini. Kami mohon Roh-Mu menolong kami mendengar dengan benar. Kami mohon telinga kami, hati pikiran kami dikuasai oleh Roh-Mu dengan tenang. Roh-Mu menerjemahkan pada kami isi hati-Mu ini. Ketika kami mendengar firman-Mu, ketika firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu, bantulah supaya kami tidak hampa. Biarlah juga hamba-Mu mendapat apa yang diinginkan oleh Roh-Mu. Umat-Mu mendapat karunia lebih dari Roh-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, firman yang mengajar kita pada pagi ini Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Kita membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca firman ini. Kita memperhatikannya dalam hati kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema khotbah ini Roh Tuhan bersama orang percaya. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, Injil Yohanes dalam teologianya dia agak kuat dalam hal pengajaran Tritunggal. Termasuk teks yang kita bahas kali ini. Kita akan melihat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam keagungannya dipadukan sedemikian dalamnya dalam hidup orang percaya.
Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi Yesus. Nah, kita mau diajar oleh Yohanes kali ini. Ketika Yesus akan naik ke sorga, tentu kaitannya dengan penolong menjadi inti dalam pengajarannya ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimana caranya supaya kita hidup di dalam penolong itu. Supaya kita hidup di dalam roh itu. Yohanes mau mengajar kita kembali lihat ayat 16. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini letak kunci. Tapi saya akan baca dari ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jemaat Tuhan, ini menjadi kata kunci. Jikalau kamu mengasihiku. Yesus katakan itu kepada murid-murid ketika dia akan meninggalkan, dia naik ke sorga. Pesan pengajaran itu dia tekankan. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, ada satu lagu, saya kalau menyanyikan ini kadang-kadang harus berpikir ulang dan merenungkan kata-katanya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya percaya kita tahu lagu ini Bapak Ibu saudara-saudara. Letak yang diajarkan Yohanes, Bapak Ibu saudara-saudara. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jadi sangat-sangat penting koreksi kritis iman kita setiap jiwa. Saat firman ini disampaikan Yesus kepada murid, mereka adalah orang-orang yang sama dengan Yesus melayani. Mereka adalah orang-orang yang membagi firman Allah. Mereka adalah orang-orang yang berdoa, lalu mereka bisa menyembuhkan orang. Mereka adalah orang-orang yang sama makan dengan Kristus. Tapi pesan yang benar, pengajaran yang hakiki, Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku? Jiwanya di situ, Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan-jangan aku ini pun sebagai pendeta tidak sampai pada titik itu. Jikalau kamu mengasihi aku, bukankah sering tanpa kita sadari menjadi murid Kristus? Batas kita hanya sampai pada level, aku sudah melayanimu, aku memujimu, aku beribadah kepadamu. Jemaat Tuhan, sesungguhnya itu tidak cukup menjadi bukti bahwa kita mengasihi Dia. Tetapi Tuhan katakan harus dibuktikan dengan melakukan segala
perintahnya. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan. Ada satu kisah seorang janda yang sudah tua. Dia sudah sakit-sakitan. Dia berpikir, tinggal inilah yang bisa kukerjakan dalam hidupku. Jadi dia mengukur nilai imannya. Dia mengukur nilai kasihnya kepada Kristus. Satu waktu dia belikan buku tulis, dia belikan pulpen, dia belikan roll. Dan setiap hari dia garisi buku tulisnya itu. Dia buat nomor, tanggal, apa yang dikerjakannya. Lalu dia tulis. Setiap hari dia mendoakan seorang, dia tulis. Setiap hari dia melakukan kasih kepada orang lain, dia tulis. Setiap hari dalam hatinya dipenuhi dengan pengampunan, dia tulis. Apa yang dia kerjakan yang disuruh oleh Alkitab, dia tulis. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dia meninggal. Lalu ketika dari tilamnya dia diangkat ke rumahnya yang tidak dikerjakan tangannya, anak-anaknya melihat satu buku dengan roll dan pulpen. Lalu mereka membaca tulisan ibunya. Dan tulisan itu membuat semangat baru. Dan tulisan itu membuat anak cucunya mengalami hidup baru. Dan tulisan itu membuat anak cucunya terberkati. Dan tulisan itu membuat anak cucunya lebih mengasihi Kristus. Jadi bisa terukur Bapak Ibu saudara-saudaraku. Aku bisa mengukur kualitas imanku sesungguhnya. Ibu Bapak bisa mengukur nilai iman kita masing-masing. Penekanannya adalah kualitas kasih itu kepada Kristus. Sejauh mana, di tingkat mana, sebanyak apa kita melakukan firman Allah. Tanpa kita berada pada titik itu, perlu cara berpikir kita pikirkan tentang kasih kepada Yesus. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu, yang kedua yang mau diajarkan oleh firman ini adalah bagi yang mengasihi Allah sesungguhnya ada janji khusus. Kehadiran yang mendalam dalam hidup seseorang yang mengasihi Kristus. Kita cek firman mengajar itu ayat 16 dan ayat 23. Kita lihat Alkitab kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kata penolong yang lain itu, Alkitab Yunani mencatat, dia tulis di situ Parakletos. Makna dari Parakletos itu Bapak Ibu Saudara-saudara banyak. Dia bisa memberi makna penghibur. Dia bisa memberi makna penguat. Dia memberi makna roh yang menjamah hati.
Bagaimana jemaat Tuhan? Seorang yang mengasihi Yesus pastilah ia memiliki perbedaan hidup karena Roh itu berpihak kepadanya. Roh akan selalu mengasuhnya, Roh akan selalu mengajarinya, Roh akan selalu membimbingnya, Roh akan selalu merubah hidupnya. Dan tidak akan pernah kita menemukan seorang berubah kalau Roh Allah tidak merubahnya. Jangan kita mengharapkan orang untuk mengampuni ketika Roh pengampun itu tidak ada di dalamnya. Kita tidak akan bertemu dengan orang yang melakukan kebenaran karena Roh itu adalah kebenaran jika Roh itu tidak di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak akan pernah kita merasakan ibadah yang benar di hadapan Allah jika Roh tidak di dalam ibadah itu. Kita bisa lihat Yohanes 4 ayat 24. Allah itu Roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan, apa yang mau kita hidupi dari pengajarannya hari ini? Yang pertama, tanpa mengasihi Kristus, hidup kita ini hanya akan mempunyai usaha menuruti firman hanya sebatas legalisme. Di situ saja tangganya. Kita hanya sebatas peraturan, sebatas hukum saja. Sebab mengasihi berarti melakukan firman Allah. Mari sama-sama dikritisi oleh firman. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah hidupku ini dalam Roh Kudus? Sebab hanya orang yang dalam Roh Kuduslah yang dapat merasakan. Situ dia. Hanya orang yang dalam Roh penolong itulah, Roh yang lain itulah, Roh yang diturunkan Kristus itulah orang dapat merasakan, orang dapat melihat Kristus karena Allah Tritunggal akan datang menjumpai orang-orang yang di dalam Roh Allah. Bahasa Batak Bibel kita 19 katakan itu ikor memahami, itu ya. Allah Tritunggal itu datang. Jadi bukan lagi orang yang dalam roh itu yang mencari. Tapi Allah Tritunggal itu yang datang mencari, menjumpai dan hidup tinggal di dalam kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami mengerti di dalam Roh-Mu. Keinginan-Mu di dalam Roh-Mu. Supaya kami membuka hidup kami. Kami semakin diperbaiki. Kami di dalam Roh-Mu yang Kau berikan kepada murid-murid-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.